Om Swastiastu, Salam Dharma. Mari kita dengarkan Sloka-Sloka Bhagavad Gita. Bab 3. Arjuna berkata, "Oh Janardana, oh Kesawa, mengapa Anda ingin supaya hamba menjadi sibuk dalam perang yang mengerikan ini? Kalau Anda menganggap kecerdasan lebih baik daripada pekerjaan yang dimaksudkan untuk membuahkan hasil." Kecerdasan hamba dibingungkan oleh pelajaran Anda yang mengandung dua arti. Karena itu, mohon beritahukan kepada hamba dengan pasti, mana yang paling bermanfaat untuk hamba. Kepribadian Tuhan Yang Maha Esa bersabda, "Oh Arjuna yang tidak berdosa, aku sudah menjelaskan bahwa ada dua golongan manusia yang berusaha menginsafi sang diri. Beberapa orang berminat mengerti tentang hal itu melalui angan-angan filsafat berdasarkan percobaan, sedangkan orang lain berusaha mengerti tentang hal itu melalui bakti. Bukan hanya dengan menghindari pekerjaan, seseorang dapat mencapai pembebasan dari reaksi. Dan bukan hanya dengan melepaskan ikatan saja, seseorang dapat mencapai kesempurnaan. Semua orang dipaksakan bekerja tanpa berdaya menurut sifat-sifat yang telah diperolehnya dari sifat-sifat alam material. Karena itu, tiada seorang pun yang dapat menghindari berbuat sesuatu, bahkan selama sesaat pun. Orang yang mengekang indria-indria, yang bekerja tetapi pikirannya merenungkan objek-objek indria, pasti menipu dirinya sendiri, dan disebut orang yang berpura-pura. Di pihak lain, kalau orang yang tulus ikhlas berusaha mengendalikan indria-indria yang giat dengan pikiran dan mulai melakukan karma yoga dalam kesadaran Krishna tanpa ikatan, ia jauh lebih maju. Lakukanlah tugas kewajibanmu yang telah ditetapkan, sebab melakukan hal demikian lebih baik daripada tidak bekerja. Seseorang bahkan tidak dapat memelihara badan jasmaninya tanpa bekerja. Pekerjaan yang dilakukan sebagai korban suci untuk Wisnu harus dilakukan. Kalau tidak, pekerjaan mengakibatkan ikatan di dunia material ini. Karena itu, lakukanlah tugas kewajibanmu yang telah ditetapkan guna memuaskan beliau, wahai putra Kunti. Dengan cara demikian, engkau akan selalu tetap bebas dari ikatan. Pada awal ciptaan, penguasa semua makhluk mengirim generasi-generasi manusia dan dewa, beserta korban-korban suci untuk Wisnu, dan memberkahi mereka dengan bersabda, "Berbahagialah engkau dengan yajna atau korban suci ini, sebab pelaksanaannya akan menganugerahkan segala sesuatu yang dapat diinginkan untuk hidup secara bahagia dan mencapai pembebasan." Para dewa, sesudah dipuaskan dengan korban-korban suci, juga akan memuaskan engkau. Dengan demikian, melalui kerjasama antara manusia dengan para dewa, kemakmuran akan berkuasa bagi semua. Para dewa mengurus berbagai kebutuhan hidup. Bila para dewa dipuaskan dengan pelaksanaan yajna, mereka akan menyediakan segala kebutuhan untukmu. Tetapi orang yang menikmati berkat-berkat itu, tanpa mempersembahkannya kepada para dewa sebagai balasan, pasti adalah pencuri. Para penyembah Tuhan dibebaskan dari segala jenis dosa, karena mereka makan makanan yang dipersembahkan terlebih dahulu untuk korban suci. Orang lain yang menyiapkan makanan untuk kenikmatan indria-indria pribadi, sebenarnya hanya makan dosa saja. Semua badan yang bernyawa hidup dengan cara makan biji-bijian yang dihasilkan dari hujan. Hujan dihasilkan oleh pelaksanaan yajna, dan yajna dilahirkan dari tugas kewajiban yang sudah ditetapkan. Kegiatan yang teratur dianjurkan di dalam Weda, dan Weda diwujudkan secara langsung dari kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, yang melampaui hal-hal duniawi dan berada di mana-mana, untuk selamanya dalam perbuatan korban suci. Arjuna yang baik hati, orang yang tidak mengikuti sistem korban suci tersebut yang ditetapkan dalam Weda, pasti hidup dengan cara yang penuh dosa.
Sia-sialah kehidupan orang seperti itu, yang hanya hidup untuk memuaskan indria-indria. Tetapi orang yang bersenang hati di dalam sang diri, yang hidup sebagai manusia demi keinsafan diri, dan berpuas hati di dalam sang diri saja, puas sepenuhnya. Bagi orang tersebut, tidak ada tugas kewajiban. Orang yang sudah insaf akan dirinya, tidak mempunyai maksud untuk dipenuhi dalam pelaksanaan tugas-tugas kewajibannya. Dan dia juga tidak mempunyai alasan untuk tidak melaksanakan pekerjaan seperti itu. Dia juga tidak perlu bergantung pada makhluk hidup manapun. Karena itu, hendaknya seseorang bertindak karena kewajiban tanpa terikat terhadap hasil kegiatan. Sebab dengan bekerja tanpa ikatan terhadap hasil, seseorang sampai kepada Yang Maha Kuasa. Raja-raja yang seperti Janaka mencapai kesempurnaan hanya dengan pelaksanaan tugas-tugas kewajiban yang telah ditetapkan. Karena itu, untuk mendidik rakyat umum, hendaknya engkau melakukan pekerjaanmu. Perbuatan apapun yang dilakukan orang besar akan diikuti oleh orang awam. Standar apapun yang ditetapkan dengan perbuatannya sebagai teladan diikuti oleh seluruh dunia. Wahai putra Partha, tidak ada pekerjaan yang ditetapkan bagiku dalam seluruh 3 susunan planet. Aku juga tidak kekurangan apapun, dan aku tidak perlu memperoleh sesuatu. Namun aku sibuk melakukan tugas-tugas kewajiban yang sudah ditetapkan. Sebab kalau aku pernah gagal menekuni pelaksanaan tugas-tugas kewajiban yang telah ditetapkan dengan teliti, tentu saja semua orang akan mengikuti jalanku, wahai putra Partha. Kalau aku tidak melakukan tugas-tugas kewajiban yang sudah ditetapkan, maka semua dunia ini akan hancur. Kalau aku berbuat demikian, berarti aku menyebabkan penduduk yang tidak diinginkan diciptakan, dan dengan demikian, aku menghancurkan kedamaian semua makhluk hidup. Seperti halnya orang bodoh melakukan tugas-tugas kewajibannya dengan ikatan terhadap hasil, begitu pula orang bijaksana dapat bertindak dengan cara yang serupa, tetapi tanpa ikatan, dengan tujuan memimpin rakyat dalam menempuh jalan yang benar. Agar tidak mengacaukan pikiran orang bodoh yang terikat terhadap hasil atau pahala dari tugas-tugas kewajiban yang telah ditetapkan, hendaknya orang bijaksana jangan menyuruh mereka berhenti bekerja, melainkan sebaiknya ia bekerja dengan semangat bakti dan menjadikan mereka sibuk dalam segala jenis kegiatan, untuk berangsur-angsur mengembangkan kesadaran Krishna. Sang roh yang dibingungkan oleh pengaruh keakuan palsu menganggap dirinya pelaku kegiatan yang sebenarnya dilakukan oleh 3 sifat alam material. Orang yang memiliki pengetahuan tentang kebenaran mutlak tidak menjadi sibuk dalam indria-indria dan kepuasan indria-indria, sebab ia mengetahui dengan baik perbedaan antara pekerjaan dalam bakti dan pekerjaan yang dimaksudkan untuk membuahkan hasil atau pahala, wahai yang berlengan perkasa. Oleh karena orang bodoh dibingungkan oleh sifat-sifat alam material, maka mereka sepenuhnya menekuni kegiatan material hingga menjadi terikat. Tetapi, sebaliknya, orang bijaksana jangan menggoyahkan mereka, walaupun tugas-tugas tersebut lebih rendah karena yang melakukan tugas-tugas itu kekurangan pengetahuan. Oh Arjuna, karena itu, dengan menyerahkan segala pekerjaanmu kepadaku, dengan pengetahuan sepenuhnya tentangku, bebas dari keinginan untuk keuntungan, tanpa tuntutan hak milik, dan bebas dari sifat malas, bertempurlah. Orang yang melakukan tugas-tugas kewajibannya menurut perintah-perintahku, dan mengikuti ajaran ini dengan setia, bebas dari rasa iri, dibebaskan dari ikatan perbuatan yang dimaksudkan untuk membuahkan hasil. Tetapi orang yang tidak mengikuti ajaran ini secara teratur karena rasa iri, dianggap kehilangan segala pengetahuan, dijadikan bodoh, dan dihancurkan dalam usahanya untuk mencari kesempurnaan. Orang yang berpengetahuan pun bertindak menurut sifatnya sendiri, sebab semua orang
mengikuti sifat yang telah diperolehnya dari 3 sifat alam. Karena itu, apa yang dapat dicapai dengan pengekangan? Ada prinsip-prinsip untuk mengatur ikatan dan rasa tidak suka berhubungan dengan indria-indria dan objek-objeknya. Hendaknya seseorang jangan dikuasai oleh ikatan dan rasa tidak suka seperti itu, sebab hal-hal itu merupakan batu-batu rintangan pada jalan menuju keinsafan diri. Jauh lebih baik melaksanakan tugas-tugas kewajiban yang sudah ditetapkan untuk diri kita, walaupun kita berbuat kesalahan dalam tugas-tugas itu, daripada melakukan tugas kewajiban orang lain secara sempurna. Kemusnahan sambil melaksanakan tugas kewajiban sendiri lebih baik daripada menekuni tugas kewajiban orang lain, sebab mengikuti jalan orang lain berbahaya. Arjuna berkata, "Apa yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang berdosa, walaupun dia tidak menginginkan demikian, seolah-olah dia dipaksakan untuk berbuat begitu?" Kepribadian Tuhan yang Maha Esa bersabda, "Wahai Arjuna, hanya hawa nafsu saja yang dilahirkan dari hubungan dengan sifat nafsu, material dan kemudian diubah menjadi amarah, yang menjadi musuh dunia ini. Musuh itu penuh dosa dan menelan segala sesuatu. Seperti halnya api ditutupi oleh asap, cermin ditutupi oleh debu, atau janin ditutupi oleh kandungan, begitu pula makhluk hidup ditutupi oleh berbagai tingkat hawa nafsu ini. Seperti itulah kesadaran murni makhluk hidup yang bijaksana ditutupi oleh musuhnya yang kekal dalam bentuk nafsu, yang tidak pernah puas dan membakar bagaikan api. Indria-indria, pikiran dan kecerdasan adalah tempat duduk hawa nafsu tersebut. Melalui indria-indria, pikiran dan kecerdasan hawa nafsu menutupi pengetahuan sejati makhluk hidup dan membingungkannya. Wahai Arjuna, yang paling baik di antara para Bharata, karena itu, pada awal sekali, batasilah lambang dosa yang besar ini, dengan mengatur indria-indria, dan bunuhlah pembinasa pengetahuan dan keinsafan diri ini. Indria-indria yang bekerja lebih halus daripada alam yang bersifat mati, pikiran lebih halus daripada indria-indria, kecerdasan lebih halus lagi daripada pikiran, dan dia, sang roh, lebih halus lagi daripada kecerdasan. Dengan mengetahui dirinya melampaui indria-indria material, pikiran dan kecerdasan, hendaknya seseorang memantapkan pikiran dengan kecerdasan rohani yang bertabah hati, dan dengan demikian, melalui kekuatan rohani, mengalahkan hawa nafsu, musuh yang tidak pernah puas. Wahai Arjuna yang berlengan perkasa. Om Santi, 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 Om.